Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengantar statistik ekonomi. Yang pertama, ada pengertian statistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Pengertian statistik menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Sudjina, MAMSC. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan. 0 dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisannya yang dilaksanakan. Yang kedua ada Anderson dan Bancroft. Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan probabilitas matematika atau peluang. Fungsi statistik ada 4. Yang pertama ada bank data, yang kedua ada alat quality control, yang ketiga ada alat analisis, dan yang terakhir ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Statistik juga mempunyai 2 fungsi utama yang sangat penting bagi kegiatan atau aktivitas penelitian. 1. Ada fungsi deskriptif. Fungsi statistik dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. 2. Ada fungsi inferensial. Fungsi statistik selanjutnya ialah digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Manfaat statistik. Ada 4 manfaat dalam statistik, yaitu yang pertama ada menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Dan yang terakhir, ada membuat keputusan yang lebih baik. Tujuan statistik. 1. Untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. 2. Untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. 3. Untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan.
Yang keempat, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Jenis-jenis statistik. Statistik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis statistik sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan orientasi pembahasan. Ada dibagi menjadi dua macam, yaitu statistik matematika, statistik yang lebih memahami pemahaman model, rumus, statistik matematika teoritis, penurunan konseptual. Yang kedua ada statistik terapan. Statistik yang lebih fokus pada pemahaman konsep, teknik statistik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya ada berdasarkan fase dan tujuan analisis. Ada dua macam. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Bentuk statistik ini umumnya dalam bentuk grafik, diagram, model, dan sebagainya. Statistik inferensial, statistik yang prosesnya memungkinkan kesimpulan umum untuk diambil pada data yang sedang diproses. Yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi. Ada dua macam, dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama ada populasi data statistik parametrik. Statistik berdasarkan model distribusi normal. Yang kedua ada statistik non-parametrik statistik yang dilakukan dengan metode distribusi gratis atau tidak berdasarkan model distribusi normal. Yang keempat ada berdasarkan jumlah variabel terikat. Dibagi menjadi dua macam juga. Ada statistik univariat, statistik yang hanya memiliki satu variabel dependen. Yang kedua ada statistik multivariat, statistik yang memiliki lebih dari satu variabel dependen. Contoh penggunaan statistik. Yang pertama ada pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Yang kedua ada ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ada akuntansi atau accounting. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Selanjutnya ada keuangan atau finansi. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik, termasuk price earnings, rasio, dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu statistik ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan serta memprediksi tren ekonomi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.